nilai maksimum fungsi sasaran ini disimbolkan dengan Z ya. Kadang-kadang soalnya juga fungsi objektif ya. Sama dengan 6X tambah 8Y dari sistem ketidaksamaan ini ya. Nah, cara menghitung atau mencari nilai maksimum, kita gambar dulu sketsanya. Caranya gini, kalau kita misalnya ini ada sumbu Y, ini adalah sumbu X ya. Nah, caranya begini. 60 dibagi 4, 15 ya. Nah, di X punya, karena kita ini dari X nih ya. Jadi kita nulis di sumbu X, ini Y ya. Kita masukin 60 bagi 4, 15 ya. Kira-kira 15 ini di sini 15. Nah, gitu ya. Terus 60 dibagi 2, 30 ya, tapi kita di Y. Nah, di Y 30. Kita kira-kira aja di sini 30. Ini adalah 30. Nah, udah gitu, kita udah punya dua titik ini, kita tinggal garis aja. Nanti kita punya nih persamaan garisnya ini nih. Nah, kurang lebih begini ya. Berarti ini persamaan garis dari 4X ditambah 2Y lebih kecil, bukan lebih kecil ya, sama dengan 60. Nah, untuk mengetahuinya asirannya lebih kecil kemana, sekarang kita coba nih. Kalau misalnya 0,0, kita pilih ya titiknya 0,0. Sebenarnya nggak harus 0,0, mau titik berapapun boleh, cuma biar ngitung kita lebih cepat aja ya. Jadi kalau 4 kali 0, 0 kan ya, ditambah 2 kali 0, 0 juga. 0 itu lebih kecil nggak dari 60? Bener dong, sesuai dengan perintah di soal kan mesti lebih kecil dari 60. Jadi 0,0 ini termasuk daerah HP-nya, karena benar asiran kita yaitu harus menuju ke yang 0,0 ini ya. Jadi kita garis nih, bisa kita gini ya tuh. Nah, dah gitu ya. Nah, kita udah punya. Nah, sekarang kita coba lagi nih. Kalau misalnya yang ini 48. 48 dibagi 2. 48 dibagi 2 itu 24 di X ya. Berarti kita coba 24 nih, kira-kira di sini 24. Ini 24. Terus 48 dibagi 4 itu 12 ya, yang di Y. 12 kira-kira di sinilah ya, kita coba nih 12. Nah, udah gitu kita bikin garis lagi ya. Kita hubungin dua titik ini. Ya, di sini kurang pas nih ya. Nah, ya kurang lebih begitu ya. Nah, udah gitu berarti ini persamaan garisnya 2X ditambah 4Y sama dengan 48. Nah, udah kayak gitu asirannya kemana? Kita coba aja, misalnya titiknya sama 0,0 lagi ya. 2 kali 0, 0 ya, ditambah 4 kali 0 itu jadi 0. 0 lebih kecil nggak sama dengan dari 48? Lebih kecil ya. Berarti asiran kita yaitu ke arah yang 0,0 lagi. Berarti ini asirannya kita ke sini ya. Tuh. Ini ya. Tuh, terus. Nah, dah. Berarti hasilnya itu harus yang arsirannya paling terbanyak ya. Nah, selanjutnya kita baca lagi, ini X-nya lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama 0 itu garisnya dari X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu garisnya itu lurus gini ya, vertikal, berdiri ya. Karena lebih besar dari 0 berarti asirannya harus ke kanan ya kan. Jadi nanti kita asir nih ke kanan. Nah, gitu ya. Nah, terus sudah gitu Y-nya lebih besar sama 0 juga. Kalau Y lebih besar sama 0, dia asirannya ke atas ya. Jadi ini Y lebih besar dari 0, Y sama dengan 0 ini garisnya sejajar dengan pas di sumbu X ya. Jadi karena lebih besar berarti dia ke atas. Gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat gambarnya kayak gini ya, ini yang paling terbanyak ini mungkin agak susah ngelihatnya nih. Sebenarnya kalau kita teliti, jawabannya itu ada di sini nih. Di sini. Jadi nih, misalnya kita buat di sini. Jadi jawabannya ada di sini. Di sini ya. Ini sama ini nih, bentuknya trapesium. Jadi ini jawaban yang paling terbanyak itu yang ini. Gitu ya. Nah, cuma kalau pakai bentuk seperti ini ya, kita ngelihatnya agak kesulitan karena ini terlalu banyak garis ya. Jadi kita bisa ngegambar begini nih.
Kalau misalnya kita punya sumbu Y, ini sumbu X ya. Terus ini ada 15 sama nih di sininya 30. Sama persis ya. Ini kita buat tarik garis gitu. Nah, terus udah gitu di sini ada 24. Kira-kira di sini 24. Di sininya 12. Kita buat tarik garis lagi. Gitu ya. Nah, terus udah gitu sekarang kita lihat di sini ya. Untuk yang ini kan persamaan garisnya kan 4x ditambah 2y sama dengan 60. Nah, kalau kita coba 0,0 yang kayak tadi ya. Misalnya kita coba 0,0 di sini nih. Berarti kan 0 tambah 0 lebih kecil sama 60. Berarti hasilannya harus ke sini kan ya, yang sesuai dengan gambar yang pertama kali kita ya. Cuma untuk mempermudah ngelihat gambar yang enggak coret-coretan seperti ini, kita tulis hasilnya kita yang berlawanan. Ya, berlawanan artinya yang enggak dicoret berarti itu HP-nya ya. Nah, sekarang kita coba lagi yang ini. Sekarang kalau yang ini 48 ya, ini kan garis 2x ditambah 4y sama dengan 48. Kita coba 0,0. 0 tambah 0, 0. 0 itu lebih kecil dari 48 ya. Jadi 0,0 termasuk penyelesaian dari persamaan garis ini ya. Tapi kita ngasihnya nggak boleh ke bawah ya. Kita pakai tekniknya supaya gambarnya bagus, kita ke atas ya, lawannya gitu. Nah, tuh, gitu ya. Nah, terus udah gitu X lebih besar sama 0. Lebih besar dari 0 itu ke kanan. Tapi kita lawannya ke kiri jadinya ya. Karena kita mau supaya bersih. Gitu ya. Terus Y lebih besar dari 0 itu ke atas. Tapi kita gambarnya yang ke bawah. Gitu ya. Dilawan-lawan begitu. Nah, kalau kayak gini ngeliatnya kan jelas nih, enak nih. Ini HP-nya ya. Yang bentuknya seperti ini gitu ya. Daripada ngeliat yang kayak gini lebih banyak garis ya. Nah, setelah kita dapat ininya, berarti kita punya titik-titik ini nih. Ini mesti dicari dulu nih titik potong ini berapa. Karena nih kita mesti mengetahui titik-titik dari hasil himpunan penyelesaian ini. Nah, berarti kita cari titik potongnya. Caranya kita eliminasi 4x ditambah 2y sama dengan 60. Yang 2x ditambah 4y sama dengan 48. Kita eliminasi. Ini kita kali 1, ini kali 2. 4x ditambah 2y sama dengan 60. Yang ini 4x ditambah 8y ya sama dengan 96 gitu ya. Nah, kalau kita kurangin berarti min 6y sama dengan min 36, y-nya itu sama dengan 6. Nah, udah gitu 2x ditambah 4y kan sama dengan 48 ya. Kita cari x-nya. Jadi 2x ditambah 4 dikali 6 sama dengan 48. 2x itu ditambah 24 sama dengan 48. Berarti 2x nya sama dengan 24. X nya itu adalah 12. Nah, dari sini kita punya titik-titiknya begini. Yang pertama titiknya 0,0. Jadi kita buat begini. Ini ada titik 0,0. Di sini ya, titik 0,0 ya. Di sini ada titik 0,12. 0,12. Di sini ada titik 15,0. Jadi kita tulis 15,0. Yang satunya lagi titik yang ini ya, yaitu 12,6. 12,6. Nah, ini ada kita fungsi tujuannya, z-nya itu dari soal itu dikasih tahu 6x tambah 8y. Jadi kita masukin ya, 6x ditambah 8y. Kita hitung ya, kalau misalnya dimasukin ya 6 kali 0 ditambah 8 dikali 0 berarti kan 0 ya. Terus 6 dikali 0 ditambah 12 ditambah 8 ya. 8 dikali 12 itu sama dengan 96. Terus 6 dikali 15 ditambah 8 dikali 0 itu kita dapetin 90. 12 6 dikali 12 ditambah 8 dikali 6, ini kita ganti-ganti X sama Y nya aja ya, itu sama dengan 120. Nah, karena perintahnya maksimum, berarti kita pilih yang paling terbesar dari hasilnya, yaitu 120. Jadi pilihan kita yang A.